Nabawiyah Awsafil Khalqiyah, yaitu adapun sifat tentang Nabi Muhammad SAW, yaitu mengenai tentang fisik Nabi Muhammad SAW, yang mana perlu kita ketahui bahwasanya kita sebagai umat Islam yaitu wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengetahuinya tentang keberadaan, tentang keadaan beliau itu adalah sebagian dari iman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad SAW secara sempurna. Tidak ada sedikit pun kekurangan di dalam sisi baginda Nabi Muhammad SAW. Wajib kita imani bahwasanya keindahan, kesempurnaan apapun yang berada di dalam Nabi Muhammad SAW itu adalah suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan diberikan kepada seseorang sebelum dan sesudahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya satu orang saja sudah. Ya. Jaa fi sifatihi annahu sallallahu alaihi wasallam, telah datang dalam sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakunu bil-tawilil ba'in wala bil-qasiri wala al-abyadul amhad ay syadidul abyad, yaitu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu lam yakun bil-tawilil ba'in, tak terlalu tinggi, walal bil qasiri, dan juga tidak terlalu pendek. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak terlalu tinggi, ya, dan juga tidak terlalu pendek, sedang-sedang saja. Ya. Kalau terlalu tinggi itu ibaratkan orang pemain bola basket terlalu tinggi, dilihat juga tidak enak. Kalau terlalu tinggi itu dilihat tidak enak. Dan juga di saat terlalu pendek dilihat juga tidak enak. Ya, jadi Nabi Muhammad itu sedang-sedang saja. Akan tetapi aitawili akrab, akan tetapi sedang-sedangnya Nabi itu lebih mendekati ketinggiannya, lebih mendekati kepada tingginya daripada pendeknya. Jadi pokok intinya mon abus itu nyaman gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulal abyadul amhaq ay syadidul abyad, Nabi itu tidak terlalu putih, ya, tidak terlalu putih. Ulal abyadul amhaq, amhaq itu potena itu enggak apa ya, putih banget itu apa biasanya itu albino, kayak albino gitu ya. Terlalu kalau putih kan ada kadang kan manusia yang memang putih banget gitu, ya kan tidak enak ya bersih itu, dilihat tidak enak. Dan Nabi Muhammad tidak terlalu putih, tidak terlalu putih, putihnya tidak nemen gitu ya. Walal adamu ayil asmar, agak apa ya, kecoklat-coklatan tapi tidak coklat-coklat nemen. Menbaan reng Indonesia ini kan Indonesia ini sawo matang, apa kuling lengsap, ya kuling lengsap, terus apa sawo bosok masih babaan dia ya Indonesia ya. Tapi Nabi Muhammad enggak, nikmat dia, agak kuning-kuningan ya apa gitu, putih-putihnya itu ya. Kemudian wal ja'da ayyalladhi fi sya'rihi tiwa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walal ja'ad itu dak keritingnya, ayyalladhi fi sya'rihi tiwa, dak keriting gitu, apa ya, keritingnya biasa tapi ya, keritingnya orang biasa. Keriting ya, Nabi Muhammad itu tidak terlalu keriting dan juga tidak terlalu lurus rambutnya. Kemudian walal qatat ay syadidul jumudah, dan Nabi itu juga tidak keriting nemen. Keriting al-qatat ini, keritingnya ini kayak orang orang Afrika itu. Apa kriwil ya? Kriwil ya. Apa itu? Enggak mie bihun itu ya. Ya itu enggak orang Papua, orang Afrika itu yang bisa di kelabang itu. Nah itu enggak seperti itu. Keritingnya itu enggak gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala sabata ay mustarsilul sya'r,
Dan Nabi Muhammad SAW juga tidak terlalu lurus rambutnya, tidak terlalu lurus. Ibaratkan lurus itu ingat ring bayi yang baru lahir lurus gitu, bermain pandang itu tak nyaman gitu. Jadi tidak terlalu lurus, tidak terlalu lurus dan juga terlalu pendek, bergelombang gitu, intinya. Pokoknya nyaman dilihat gitu sudah. Ya, semoga dengan mendengarkan kita tentang sifat beliau ini, kita diberikan anugerah, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW walau fil manam, meskipun di dalam mimpi. Apa? Bertahap ya. Semoga sebelum kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara ya Allah. Insyaallah ya. Ya ini caranya. Caranya seperti ini. Cara awal gini. Mun tak tahu berapa. Saya mimpi Kanjeng Nabi beri. Tapi obuan pas kriwil, ya bohong itu, bohong. Pasti Nabi Muhammad yaitu sesuai dengan riwayat yang ada diriwayatkan oleh ulama-ulama dalam hadis, dalam Al-Quran mana itu. Ya, tidak mungkin beda dari itu. Karena diantaranya setan tidak mungkin bisa menyerupainya. Pasti sudah itu. Ya, pokok mon baik saya mimpi Kanjeng Nabi, tapi tak sesuai dengan apa yang ada di riwayatnya, ya tidak bisa. Ya. Kemudian watufiya walaysa fi ra'sihi isruna sya'ratan baydha'a. Dan Nabi Muhammad SAW meninggal dalam keadaan yaitu terdapat di dalam rambutnya Nabi Muhammad SAW itu tidak lebih dari isrun sya'ratan baydha'a, yaitu 20 helai uban. Tidak sampai 20 riwayat yang menyebutkan yaitu ada cuma sekitar 17, pokoknya tak sampai 20 ya. Bahkan meskipun uban itu adalah min nurullah katanya ya. Nurnya Allah. Iya betul. Cuman mau nyak kelu kan tak nyaman ya bes itu. Ya, tak nyaman ya bes. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu timbulnya uban itu bukan kayak kita. Kita itu kan timbulnya uban karena apa? Karena banyak mikir, pelajaran tak paham-paham. Ya. Tapi alhamdulillah tumbuhnya uban kita dikarenakan pelajaran tak paham-paham itu alhamdulillah. Mun repot ini Mas karena apa? Mikir utang. Ya, mikir suhulan, nanti pulang dari Al-Hasbi, dari Al-Hasbi nanti saya suhula apa, kerja apa, jual apa, ini saya jual ini, apa lah, mikir sampai keluar uban semua. Nah ini saya tak mapan ini ya. Kalau keluar ubannya dengan karena pembelajaran yang nggak paham-paham, itu istimewa masih. Ya, tapi Nabi SAW keluarnya uban itu diriwayatkan dikarenakan saya bani bihud bihud wa akhwatuha. Karena Nabi itu membaca surat Hud yang mana di situ dijelaskan di situ di dalam suratnya itu tentang ahwalul kiamah ya. Ahwalus saah yaitu tentang keadaan bagaimana kelak hari kiamat. Bagaimana hari kiamat itu? Karena sebab itu Nabi Muhammad SAW itu keluar uban. Dan surat-surat yang lain yang menjelaskan tentang hari kiamat, Nabi Muhammad itu takok gitu, ingat takok gitu sampai keluar uban. Nah itu yang diriwayatkan. Benar mikir otang, ngai babu Andri ya punya mikir odi ya Allah odi beremare petrosa panja biasanya ya ya ya. Ini hidup ini diteruskan apa enggak? Itu biasanya. Ini mikir ada keluar uban menjerom benda. Ya itu. Kemudian wa kana hasanul jismi ba'idun ma bainal mankibain lahu sya'run ila mankibaihi wa fi waqtin ila syahmataihi adhunaihi wa fi waqtin ila nisfu adhunaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun Nabi yaitu memiliki keindahan tubuh yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ba'idun ma bainal mankibain. Dadanya ini antara dada mankibain ini datar lebar. Dadanya ini lebar. Lahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sya'run ila mankibaihi yaitu tumbuh rambut. Ya, tumbuh rambut di daerah
dadanya, dadanya pada obuan di sini. Wa fi waqtin ila syahmatai adhunaihi, yaitu di waktu yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh obuan rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh sampai ke syahmatai. Oh, syahmatai ini syahma ini apa ya? Ini apa ini? Ini apa ini namanya? Kalau ini kan kuping ini banyak ini. Banyak. Ini nah ini. Apa ini? Hah? Iya, yang paling bebe ini. Saya punya dagingnya ini. Sampai sini obunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi waqtin ila nisfi adnihi, dan ada juga kadang Nabi Muhammad itu sampai tengah-tengahnya saja. Ada tengah-tengah saja. Pokok intinya Nabi Muhammad itu kadang pernah botak. Ya, pernah botak, cuma enggak sering gitu. Kadang rambut segini, kadang rambut segini. Pokok intinya Nabi Muhammad itu yang paling tidak disenangi yaitu khazaz. Tahu khazaz nanti? Ngacemen-cemen sekarang itu, ya, ini gondol, tinggal obun sini setung deh. Ini. Nah, itu yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kathul lihya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu memiliki jenggot yang tebal. Ya, jenggotan itu tebal. Ya. Bahkan diriwayatkan Nabi itu kemana-mana itu pasti bawa sisir, bawa cermin. Untuk apa? Dirapikan. Ya, karena apa? Nabi sebagai contoh di situ. Tidak mungkin benseromban. Ya. Mesti emang babaan telur kompak nih. Ya, udah masih sisir ya. Itu Nabi. Pokok intinya indah, tebal gitu. Dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nul kifain ay walidul asabi, dan telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tebal. Ya, tebalnya telapak tangan Nabi itu benih tebal-tebal kayak kita. Kita kan tebalnya tangan ini karena apa? Kapalan. Nabi enggak. Ibaratkan di saat salaman sama orang itu gegek gitu. Wah, gitu, gegek. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyulidul asabi, dan jumarnya tebal gitu. Ini banyak keracak ini. Pokok intinya kalau posisi salaman sama orang, posisi jalan tuh gagah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi wajhi tadwir, di dalam wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bulatnya, tapi tak bulat sarah. Ya, agak beroval gitu. Tapi tak oval sarah. Oval itu kan apa itu? Lurus sarah gitu. Tapi enggak, agak bulat gitu. Tapi bulatnya enggak bundar besar gitu, enggak. Ya, kemudian ada ajal ainain ay syadidul sawadihima, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kedua matanya itu apa ini? Memiliki bulu yaitu alis yang sangat tebal. Ya, sangat tebal. Pokok kalau ada orang yang tebal alisnya kan indah dilihatnya. Sampai ada zaman sekarang itu apa? Ini menambah apa itu? Menambah bulu alisnya. Oke kan terlalu tebal. Apa namanya itu? Hah? Sulaman alis itu kan karena apa? Karena dia pengen indah. Ya, pengen indah. Mau tebal itu indah. Dan Nabi Muhammad itu tebal gitu. Tebal. Aisyadidul sawadihim, dan sangat hitam pekat gitu ya. Tawilul ahdabihima, dan panjang, ya, panjang. Kenapa kok panjang? Ya juga indah kalau dilihat panjang. Kadang sampai orang tak ada pak wadenan, tak ada pak, tak sampai ke sini. Pelancong wadenan, tambahin. Nah, itu, ya. Nabi Muhammad sempurna. Kemudian za masyrubatin wa hiya sya'rud daqiq min sadr ila surrah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masyrubah itu wahia sya'ru daqiqu min sadr ila surrah, ada bulu, ya, ada bulu garis di dadanya, ya, min sadr ila surrah, sampai apa ini? Usar garis itu.
Kemudian kal qadib ay kal gasni, enggak apa, enggak pohon ya, enggak pohon dan rerumputan gitu. Ini ya lancung sini, ini kayak pohon, nah sininya lebat, ibaratkan seperti itu. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah karena itu kan kambing di sana, jadi hormonnya mungkin keluar. Babon tahu tempe ada cengguan telur saya keluar. Kemudian idza masya tuqla'u ka'annama yanhatu fi sadabin ay yamshi bi quwwatin wa sababin al-hudur. Nabi Muhammad SAW itu di saat jalan, idza masya, di saat jalan itu gagah gitu. Ka'annama yanhatu fi sababin. Ibaratkan orang itu, jalannya Nabi itu seperti halnya orang yang menaiki atau turun dari tangga. Ya apa kalau turun dari tangga? Ongga dari tangga ya apa? Yang kak unggul, dek 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 itu. Tak geret, tak seret, sot sot. Enggak ada diseret. Itu kalau di tangga pasti seret di lampu. Itu Nabi Muhammad SAW gitu. Kalau jalan itu dek 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 gagak. Tak diibaratkan enggak kayak orang malas gitu. Kalau digeret, seret, kan orang malas sih. Kayak orang enggak punya semangat gitu adik itu. Nabi Muhammad dak gitu. Itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayam bi quwwatin wa sababin, itu dengan kekuatan, dengan enggak hentakan gitu. Dak. Tak lemas nanti di set ini kan tak labu ini dah. Itu. Kemudian ya tala'la wajhu kal qamar lailatul badr ka'anna wajhul qamar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yatala'la, apa ibaratkan rembulan, dilihat itu wajahnya itu terang gitu ya, apa bersinar, bersinar seperti halnya Lailatul Badr. Qamar Lailatul Badr ini ibaratkan tanggal 14 enggak beri set pertengahan, ya semua pertengahan tinggal bulan satu di situ. Ya apa? Indah dilihat gitu kan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya dikisahkan di saat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di saat apa? Posang nyari apa itu? Jarum, ya bingung nyari jarum. Ini pertengahan nih, nyari jarum dan Nabi Muhammad SAW di situ datang, langsung kelihatan di mana jarum itu. Karena saking bersinar wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajah Nabi Muhammad, yaitu bersinar. Sampai diriwayatkan di syairnya Hasan bin Thabit yang sering kita baca, yaitu di saat suluknya Qamarun itu, ya Bang? Ya Bang. Wa ajmalu minka lam taraqatu aynun. Jadi apa ya? Keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Di saat apa? Di saat berjalan itu ya. Nabi Muhammad itu terlihat indahnya, katanya Hasan bin Thabit. Kemudian apa? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Dan di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada sedikit pun aib di situ. Dan saking indahnya wajah Nabi Muhammad di situ, ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Saking indahnya wajah Nabi Muhammad SAW itu apa? Ibaratkan wajah Nabi itu ibaratkan bisa request gitu. Apa ya? Sesuai keinginannya Nabi Muhammad. Aku ingin alis tebal, aku ingin mata yang begini. Terus pokoknya ini request. Tidak mungkin orang itu tidak ingin yang bagus, tidak mungkin. Nah, itu katanya Sayyidina Hasan bin Thabit di dalam syairnya di saat memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang memuji Nabi ini tidak mungkin orang-orang yang terpaling dekat, sahabat Nabi yang agak jauh. Bukan ring pertama, ring ketiga rata-rata.
Coba dari dicari diriwayatkan dari Sayyidina Hasan bin Thabit, Sayyidina Hagadah, Sayyidina Aisyah, Sayyidah Aisyah. Tidak ada diriwayatkan tentang sifat Nabi itu dari Sayyidina Abu Bakar, dari Sayyidina Umar, dari Sayyidina Ali. Tidak ada. Karena apa? Kalau sudah dekat dengan Nabi, tidak mampu sudah mensifati Nabi itu, tidak mampu sudah. Ibaratkan ditanyain, Mas Saleh, kenapa engkau cinta dengan perempuan ini? Oh, tidak kuat sudah, tidak bisa mensifati. Nah, ibaratkan seperti itu, tidak mampu sudah. Saking cintanya tidak bisa mensifati. Kalau masih bisa mensifati seseorang itu berarti cintanya belum penuh masih. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali tidak bisa sudah, tidak mampu sudah, tidak mampu sudah. Mentok sudah, tidak bisa mensifati. Karena apa? Dalam mensifati seseorang itu pasti ada gombalan di situ. Ya, ya. Bapak dia punya gombal lagi. Bucin nih Wadwi. Kemudian wa sallallahu alaihi wasallam Hasan Saud An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki suara yang merdu, ya, suaranya merdu. Karena suara tak merdu menyampaikan hadis, menyampaikan ayat Quran ini pas tak seneng orang ya. Tak seneng pas ngababan ini apa suara serak kering baban bener serak basah masih enak. Kalau ini kita ini serak kering ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam suaranya nikmat, merdu gitu. Sekali orang mendengarkan di saat Nabi menyampaikan satu ayat itu, satu surat itu, ya senang orang gitu ya. Itu adalah desain dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita lanjutkan di minggu depan karena sedikit-sedikit kita telah dikit-dikit bagaimana fisik Nabi Muhammad biar benar-benar paham. Karena apa? Ini semoga bisa menjadikan modal kita kalau kita kalau sudah mentok ya ingin mengetahui Nabi sampai Nabi itu datang kepada kita, bertemu kepada kita di dalam mimpi. Insyaallah ini adalah modal pertama. Kita harus mengenalnya. Tak kenal tak bisa. Semoga kita semuanya yang ada di sini membaca maulid, mengkaji tentang bagaimana keadaan baginda Nabi Muhammad SAW. Allah berikan anugerah rahmat kepada kita semua untuk diberikan rezeki yang paling besar, yaitu bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah.